Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari dari kelas PGMI 2. Di sini saya perwakilan kelompok 6 yang akan menjelaskan mengenai hakikat, idealisme objektif, dan empiris dalam filsafat. Jadi, idealisme dalam pengertian metafisika adalah pandangan filosofis bahwa budi atau roh merupakan realitas fundamental. Ini telah mengambil beberapa bentuk yang berbeda tetapi terkait. Di antaranya adalah idealisme objektif dan subjektif. Idealisme objektif ini menerima realisme akal sehat, tetapi menolak naturalisme. Sedangkan idealisme subjektif menyangkal bahwa objek material ada secara independen dan dari resepsi manusia, dengan demikian bertentangan baik dengan realisme maupun naturalisme. Selanjutnya ini ada idealisme menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada Johann Gottlieb Fichte. Idealisme merupakan salah satu aliran dalam sejarah filsafat barat modern yang berpandangan bahwa kenyataan akhir yang sungguh-sungguh nyata itu adalah pikiran dan bukanlah berada di luar pikiran kita. Realitas itu sama luasnya dengan pikiran, maka yang real itu rasional. Benda-benda di luar pikiran seperti alam, masyarakat, alat-alat, dan seterusnya tidak memiliki status ontologisnya, yaitu tidak sungguh-sungguh real. Benda yang kita lihat seolah-olah itu di luar pikiran kita, seperti kursi yang di hadapan kita sebenarnya adalah idea atau pikiran dalam bentuk lahiriah. Yang kedua ada Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Menurutnya, idealisme adalah sistem atau doktrin yang dasar penafsirannya adalah ideal, berlawanan dengan materialisme yang menekankan pada ruang dan hal bersifat mekanikis. Idealisme menekankan supra-ruang, non-sensibilitas, penilaian, dan ideologis. Aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme ini juga merupakan salah satu aliran dalam sejarah filsafat barat modern yang berpandangan bahwa kenyataan akhir yang sungguh-sungguh nyata itu adalah pikiran kita. Yang ketiga ada Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Menurutnya, filsafat sejarah ini merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian keilmuan filsafat secara umum. Bagian yang berpengaruh dalam memahami dan mengkaji sejarah dari sudut pandang filsafat merupakan sejarah, bukan hanya masa lampau, namun juga menjadi unsur perubahan dari masa ke masa. Dan yang selanjutnya ada pengertian empiris. Jadi empiris ini adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Empiris secara etimologis berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu empiric dan experience. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empiris ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan bersumber dari panca indera manusia, seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Dan ini ajaran-ajaran pokok empiris. Yang pertama ada pandangan bahwa semua ide atau gagasan merupakan abstrak yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua ada pengalaman indrawi, adalah salah satu sumber pengetahuan dan akal bukan rasio. Yang ketiga ada semua yang kita ketahui pada akhirnya bergantung pada indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari data indrawi, kecuali beberapa divisional logika dan matematika. Yang kelima ada akal budi sendiri tidak dapat memberikan pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk memperoleh bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang keenam ada empirisme sebagai filsafat pengetahuan, mengakui bahwa
pengetahuan salah satunya sumber pengetahuan, pengalaman sebagai salah satu sumber pengetahuan. Dan ini ada beberapa pengertian empirisme menurut para ahli. Yang pertama ada John Locke. Dalam penelitiannya, John Locke menggunakan istilah sensation dan relaxation. Sensation itu pengalaman lahiriah, adalah suatu yang dapat berhubungan dengan dunia luar. Sedangkan relaxation itu pengalaman batiniah, yaitu pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia tentang kondisi psikis diri kita sendiri. Tiap-tiap pengetahuan yang dimiliki manusia terdiri dari sensation dan relaxation. Yang selanjutnya ada David Hume. Jadi David Hume ini mengusulkan agar manusia kembali pada pengamatan spontan yang menyangkut dunia. Hume tidak ingin manusia terus-menerus dibelenggu oleh resepsi tentang dunia, sedangkan manusia meminum air yang nyatanya bukan tentang konsep air. Hume menyatakan bahwa tidak ada filsuf yang akan membawa kita ke balik pengalaman atau menawarkan kita pada kembali ke balik pengalaman sehari-hari atau menawarkan pada aturan-aturan perilaku yang berbeda dari yang kita dapatkan lewat perenungan. Di samping pemikiran Hume ini merupakan usaha analisis agar empirisme dapat dirasionalkan, terutama dalam pemunculan ilmu pengetahuan dan yang didasarkan oleh pengamatan, observasi, dan uji coba eksperimentasi, kemudian menimbulkan kesan-kesan dan pengertian, dan akhirnya pengetahuan. Yang selanjutnya ada Herbert Spencer. Jadi ini berpusat pada teori evolusi. 9 tahun yang lalu terbitnya karya Darwin yang terkenal, yaitu The Origin of Species. Spencer ini sudah menerbitkan bukunya tentang teori revolusi. Empirisnya terlihat jelas dalam filsafat tentang the great unknowable, yaitu fenomena-fenomena atau gejala-gejala. Memang besar di belakang gejala itu ada suatu dasar absolut, tetapi yang absolut itu tidak dapat kita kenal. Secara empiris, pengenalan kita hanya mengangkut relasi-relasi antara gejala-gejala yang di belakang gejala-gejala tersebut ada sesuatu yang disebut Spencer, yaitu yang tidak dapat diketahui. Sekian pemaparan materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.